Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfita Aulia dengan NIM 13221 jurusan Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan membacakan salah satu materi kelompok, yaitu kelompok yang berjudul Hakikat Kebenaran, guna untuk menuntaskan UAS saya, yaitu UAS Filsafat Ilmu dengan dosen pengampunya Bapak Mualim Lubis. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai hakikat kebenaran, yang di dalamnya itu ada pengertian kebenaran, teori-teori kebenaran, dan upaya yang dapat dilakukan untuk upaya menemukan kebenaran. Kebenaran adalah satu nilai yang utama dalam kehidupan manusia. Dalam KBBI menerangkan bahwa kebenaran adalah keadaan yang benar cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan menurut Abbas Hamami, kata kebenaran ini bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Ada 5 teori kebenaran. Yang pertama yaitu ada teori pragmatisme. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa benar atau tidaknya suatu dalil atau teori itu tergantung kepada berfaedah atau tidaknya teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Jadi kebenaran sesuatu itu harus bersifat fungsional, dan pada teori ini contohnya itu ada seseorang mau bekerja di sebuah perusahaan karena ia diberi gaji yang tinggi. Artinya seseorang itu bersifat pragmatis, yang artinya mau bekerja di perusahaan tersebut karena ia mendapatkan manfaat bagi dirinya, yaitu memperoleh gaji yang tinggi. Yang kedua itu ada teori korespondensi. Pada teori ini, sesuatu pernyataan ini dianggap benar apabila materi pengetahuan yang terkandung di dalamnya berhubungan atau memiliki korespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan-pernyataan tersebut. Contohnya jurusan-jurusan yang ada pada Fakultas Syariah UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Yang ketiga itu ada teori koherensi. Pada teori ini, sesuatu pernyataan dianggap benar apabila konsisten dan memiliki koherensi dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contohnya, seluruh mahasiswa UIN SMDD ini harus mengikuti PBAK. Jadi jika ada mahasiswa baru yang ingin jadi mahasiswa UIN SMDD, maka ia harus mengikuti kegiatan PBAK. Yang keempat itu ada teori konsensus. Pada teori ini, proses penilaian kebenaran ini hanya karena orang-orang yang menyetujuinya, dan para filosof mengatakan bahwa kebenaran melalui proses konsensus ini bukanlah secara yang dapat diandalkan untuk menemukan kebenaran. Dia menyatakan bahwa adanya kesepakatan umum untuk mengetahui kebenaran ini bukanlah cara yang tepat untuk menemukan kebenaran yang sejati. Yang kelima itu ada teori performatif. Menurut teori ini, pernyataan kebenaran bukanlah kualitas dari sesuatu, tetapi merupakan suatu tindakan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kebenaran. Yang pertama ada kebenaran absolut. Kebenaran absolut adalah pandangan yang percaya bahwa benar-benar ada realita atau standar absolut yang menentukan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Karena itu, suatu tindakan dapat dikatakan benar atau salah dengan membandingkannya dengan standar-standar yang absolut itu. Kebenaran yang secara realita tidak dapat dirubah dan dapat diyakini secara absolut. Seperti dapat kita bayangkan bahwa kehidupan di muka bumi ini, jika ia tidak mempunyai sinar, maka kebenarannya bahwa matahari ini tidak dapat dirubah oleh manusia. Namun manusia pasti memahami bahwa pasti ada yang menciptakan matahari dan yang memberi sinar. Realita ini merupakan kebenaran yang diyakini. Yang kedua yaitu ada kebenaran relatif. Kebenaran relatif adalah kebenaran manusia dari sudut pandangnya sendiri yang terbatas terhadap kebenaran mutlak. Makin dekat kebenaran relatif itu kepada kebenaran mutlak, maka ia akan makin benar.
Jadi, yang relatif harus mendekati yang absolut untuk memperkecil kesenjangan di antara keduanya. Dan yang ketiga itu ada kebenaran religius. Kebenaran religius ini dibangun berdasarkan kaidah agama atau keyakinan tertentu, atau disebut juga sebagai kebenaran absolut yang tidak terbantahkan. Yang keempat itu ada kebenaran filosofis. Kebenaran ini merupakan kebenaran dari hasil perenungan kontemplatif terhadap hakikat dari sesuatu, meskipun pemikiran tersebut bersifat subjektif dan relatif. Yang kelima itu ada kebenaran estetis. Kebenaran estetis adalah kebenaran yang berdasarkan penilaian indah dan buruk serta cita rasa estetis. Artinya keindahan yang berdasarkan harmoni dalam pengertian luas yang menimbulkan rasa senang, tenang, dan nyaman. Yang terakhir itu ada kebenaran ilmiah. Kebenaran yang ditandai terpenuhinya syarat-syarat ilmiah yang divalidasi oleh bukti empiris, hasil pengukuran objektif sesuai dengan data dan fakta yang ada. Dan cara menemukan kebenaran yaitu ada dengan pendekatan empiris, yaitu dengan indera. Yang kedua ada pendekatan rasionalis dengan rasio, dan yang ketiga ada pendekatan intuitif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan penalaran. Dan yang keempat itu ada pendekatan religius, yaitu pendekatan yang dari Tuhan. Yang keempat itu ada pendekatan otoriter. Artinya seseorang yang kemampuannya lebih dari orang yang lainnya, maka dia mempunyai kekuasaan gitu.